Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdiana Ahmadiyah. Saya dari Pondok Pesantren Miftahul Muhtadin. Saya di sini akan membacakan makro Kitabu Ahkamil Ijzi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Ijzi. Kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum memerdekakan budak. Wa huwa lughatan ma'khudun min qawlihim ataqo al-farqu idza dara tastaqalla. Lafaz al-ibhu secara bahasa diambil dari perkataan orang Arab, yaitu ataqo al-farqu, anak burung yang bebas ketika bisa terbang dan mandiri. Wa syar'a lizalatu milkin an adamiyyin la ilaha malikin taqarruban ila Allah ta'ala. Adapun secara istilah ialah menghilangkan kepemilikan dari diri manusia yang tidak dipindahkan kepada pemilik yang lain semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lafaz ma'khulun di sini merupakan isim, sifatnya berupa isim maf'ul. Sedangkan lafaz ataqo al-farqu merupakan badal muthabiq, bisa juga disebut dengan atau bayan, disebutkan juga dalam kitab Jami'ud Durus al-Arabiyyah disebut dengan syibinaat, yang mana lafaz ataqo al-farqu ini merupakan tarkib hikayat yang i'rabnya mengikuti maf'ul minhunya. Di sini dibaca jarfil mahal. Sedangkan lafaz izalatu milkun merupakan susunan idhofah, yang mana masing-masing dari keduanya berupa isim ma'rif, isim nakirah, sebagaimana yang terdapat dalam nazm Imriti wa inturi ta'rif al-ismin nakirah fa huwa alladhi yaqbalu al-mu'athirah. Sedangkan lafaz izalatu di sini tidak dibaca tanwin karena ia menempati posisi sebagai mudhof. Syaratnya mudhof tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Sebagaimana yang terdapat dalam nazm Alfiyah, nun dan tanwin i'raba au tanwina bima tudhifu dhifatu lisin. Wa kharaja bi adamihim al-ghairu wal bahimatu. Dan dikecualikan dengan lafaz adamiyin, burung dan hewan ternak. Fala yasihu itsfuhuma, maka tidak sah burung dan hewan ternak untuk dimerdekakan. Wa yasihu al-itsfu min kulli malikin jaizil amri, maka hukumnya sah memerdekakan budak bagi orang yang legal perintahnya. Lafaz yasihu di sini merupakan fi'il mudhari' yang sepi dari amil, baik itu amil nawasib ataupun amil jawazim, dan merupakan wajib dibaca rofa, sebagaimana yang terdapat dalam nazm Alfiyah, irfa' mudhari'an idza yujarradu min nasibin wa jazimin katas amil. Wa fi ba'din yusaqi jaizi tasarrufi fi milki, dan di dalam sebagian redaksi matan menggunakan lafaz jaizi tasarrufi yang legal tasarrufnya pada kepemilikannya. Lafaz fi ba'din yusaqi jaizi tasarrufi merupakan susunan khabar muqaddam mubtada' muakhir, yang mana khabarnya berupa jar majrur fi ba'din yusaqi, mubtada'nya jaizi tasarrufi, sebagaimana terdapat dalam nazm Alfiyah wal asru fil akhbari antu akhoro wajah-wajah taqdima itlaqor. Fala yasihu ismu ghairi jaizi tasarrufi kasofiyin wa majnunin wa safihin, maka tidak sah memerdekakan budak pada orang yang tidak legal tasarrufnya, seperti anak kecil, orang gila, dan orang yang safi. Wawu di sini merupakan wawu atof yang berfaedah limut lakil jam'an, untuk menjelaskan antara maktuf dan maktuf alainya, baik itu dalam i'rabnya maupun dalam hukumnya. Dalam i'rabnya seperti majnunin merupakan maktuf alainya berupa sobihin. Lafaz majnunin harokatnya mengikuti lafaz sobihin, sama-sama dibaca kasr. Dalam hukumnya, lafaz sobihin hukumnya tidak sah memerdekakan budak karena tidak legal tasarrufnya. Lafaz majnun juga hukumnya disamakan dengan lafaz sobihin. Wa qul huwa yaqa'u bi sharihil ismi fi ba'din nusakh. Dalam ungkapannya yaqa'u bi sharihil ismi, memerdekakan juga bisa dengan memerdekakan secara yang sharih. Memang itu dalam sebagian naskah matan. Wa fi ba'dha wa yaqa'u al-ismu bi sharihil ismi.
Dan di dalam sebagian redaksi matan yang lain menggunakan lafaz yaqa'u al-itsqu bisharihil itsqu dan memerdekakan kisah hasil dengan ungkapan yang sharih. Wa'lam anna sharihahu al-iqtaqu wat tahriru wa ma tasarrafa minhuma. Ketahuilah sesungguhnya dengan ungkapan yang sharih menggunakan lafaz iqtaqu dan at-tahrir dan lafaz yang bisa ditasrif dari keduanya. Ana di sini hamzahnya wajib dibaca fathah karena ana di sini hamzahnya wajib dibaca fathah karena menempati posisinya masdar muawwal yang berupa maf'ul bih. Sebagaimana yang terdapat dalam qaidah nahwu wadih yang ke-107, tuftahu hamzati anna idza halat hiya wasmuha wa khabaruha mahallal masdar. Tuftahu hamzati anna idza halat hiya wasmuha wa khabaruha mahallal masdar. Ka anta atiqun aw muharrarun. Seperti engkau adalah atiq atau muharrar. Contoh lain, fakat tuka. Wala farqa fi hadza baina hazilin wa ghairihi. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang bergurau maupun orang yang tidak bergurau. Wa min sharihihi fil aswahi wa qurabati. Di antara ungkapan yang sharih menurut qaul aswah ialah faqur raqabah, membebaskan badan. Wala yahtaju aswarihu ila niyatin. Ungkapan yang sharih tidak butuh adanya niat. Wa yaqau al-itsqu aidan bi ghairi sharihi kama qala wal kinayati ma'an niyati. Tidak harus menggunakan ungkapan yang sharih, bisa juga dengan yang selain sharih, seperti ungkapan musannif wal kinayati ma'an niyati. Dan bisa hasil dengan kinayah yang disertai dengan niat. Kama di sini, lafaz yang setelahnya merupakan pendapat yang kuat. Qauli sayyidi li 'abdihi la min kali 'alaika la sultani 'alaika. Seperti ucapan tuan kepada budaknya, aku tidak mempunyai hak milik atasmu dan aku tidak mempunyai kekuasaan atas dirimu, dan lafaz yang serupa. Wa idza aqta'u jaizul tasarrufi ba'da 'abdin matalan. Jika ada orang yang sah tasarrufnya kemudian memerdekakan sebagian budak, umpamanya ataqo alaihi jami'uhu, maka budak tersebut merdeka secara keseluruhan. Musiron kana asayyidu aula, baik sayyid tersebut mempunyai harta ataupun tidak. Muayyanan kana al-ba'dul aula, baik budak tersebut tertentu ataupun tidak tertentu. Lafaz lamil kali di sini merupakan la li nafsil jinsi, yang mana amalnya seperti amalnya ilah, dan ia mampu membayar bagian budak yang tidak ia miliki. Apabila tuan tersebut tidak mampu membayar budak yang tidak ia miliki, maka ia hanya wajib membayar budak yang ia miliki saja, tidak wajib membayar secara keseluruhan. Saro al-itsqu ila baqihi ay al-abd. Maka hukum memerdekakan budak tersebut bertambah juga pada bagian yang tidak ia miliki. Au saro ila ma aisar bihi min nasibi syarihi ala swahihi. Menjalarnya pada bagian yang tidak ia miliki atau bagian budak yang dimiliki oleh sekutunya yang mampu ia bayar menurut pendapat qaul yang sahih. Qaul yang sahih mempunyai 4 pengertian. Yang pertama ialah khilaf yang mengandung khilafiyah. Yang kedua merupakan pendapat yang kuat. Yang ketiga, khilafnya itu hanya terdapat pada kalangan ashab. Yang keempat,
muqabilnya itu dari yang fasik. Wa taqa'u as-sirayatu fil hali 'ala al-azhari. Dan dampak merdeka tersebut langsung seketika menurut Qaul Azhar. Qaul Azhar juga mempunyai 4 pengertian. Yang pertama ialah khilaf yang mengandung khilafiyah. Yang kedua merupakan pendapat yang kuat. Yang ketiga muqabilnya dari yang. Sebagai qaul kuat, muktamad ini bisa untuk menghukumi dan difatwakan. Meskipun muqabilnya dianggap mempunyai dalil dan ilat yang cukup jelas. Wa fi qaulin bi ada'il qimati. Dan menurut pendapat yang lain bisa dengan membeli dengan harga. Walaisa al-muradu bil musulina wal waniyah. Yang dimaksud dengan musir di sini ialah orang yang kaya. Bal man lalu minal mali faqtal itaqi ma yafi baqi ma yasu bi syar'ihi fadilan an qutihi. Akan tetapi orang yang mempunyai harta, yang mana harta tersebut bisa digunakan untuk menebus, memerdekakan budak. Akan tetapi ialah orang yang memiliki harta, yang mana harta tersebut bisa digunakan untuk membeli bagian yang ada pada syarikat yang lain, dan harta tersebut sudah memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan bisa memenuhi pakaian yang layak dan tempat tinggal yang layak. Bahkan alaihi ayat al-muqtiti qimati nasbi syar'ihi yauma ittaqihi. Bagi orang yang memerdekakan harus membayar pada bagian budak yang dimiliki sekutunya pada hari di mana budak tersebut dimerdekakan. Wa man malaka wahidan min walidayhi aw min mawlidihi ataqu alaihi. Dan barang siapa yang mempunyai salah satu dari kedua orang tuanya atau anaknya, maka orang yang memiliki tersebut hukumnya merdeka atas orang itu setelah ia memilikinya. Ba'da milkihi, setelah ia memilikinya. Sawa'un kana al-maliku min ahli tabarru'i aw la kasobiyin wa majnunin. Baik sang pemilik tersebut adalah orang yang ahli tabarru' atau tidak, seperti anak kecil dan orang gila. Dari pembahasan Kitabul Ahkam ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama ialah menjaga hidupnya keilmuan. Yang kedua ialah Islam mengajarkan kita untuk menghapuskan sistem perbudakan. Yang ketiga ialah memang saat ini sudah tidak ada sistem perbudakan, akan tetapi substansinya masih ada, seperti penjajahan yang ada di negara kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.